Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Nah, kali ini saya mau berbagi resep yang berbeda nih teman-teman. Tapi ini itu tetap resep masakan sederhana ya. Kali ini saya mau memasak tempe bacem. Nah, teman-teman pasti heran kan, kok tempe bacem ada perbumbuannya segala? Nah, jadi gini teman-teman, ini itu resep dari almarhumah nenek saya di kampung. Dan kebetulan kata nenek saya itu, ini itu tempe bacem. Ya udah, jadinya saya sebutnya tempe bacem. Kalau teman-teman pasti mikirnya tempe bacem itu kan warna coklat ya, kayak tempe yang ada di angkringan-angkringan gitu. Nah, ini itu tempe bacemnya berbeda daripada yang lain ya teman-teman. Ini itu resep tempe bacem yang benar-benar enak teman-teman. Ya udah, kalau teman-teman penasaran, jangan lupa tonton sampai habis, biar teman-teman nanti tahu cara pembuatannya, memasaknya seperti apa. Sebelum itu, di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya ya. Nah, ini bahan-bahan perbumbuannya. Ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan ini ada jahe ya teman-teman. Nah, jahenya itu dirajang kecil-kecil seperti ini. Lalu di sini ada serai teman-teman. Nah, ini yang bikin enak pakai serai. Kalau misalkan teman-teman punya stok bumbu atau stok serai di rumah banyak, nah teman-teman pakai bumbunya dan pakai serainya yang banyak ya. Nah, itu bakalan tambah enak teman-teman. Nah, tentu aja bahan utamanya tempe. Ini itu tempenya saya potong agak besar-besar ya, biar nanti pas ditumis itu tempenya nggak hancur teman-teman. Jadi besar-besar seperti ini itu emang lebih enak nantinya. Nah, sebelum menumis bumbunya, saya mau menggoreng tempenya terlebih dahulu. Yuk langsung aja kita mulai masaknya. Nah, ini saya mau tuangkan minyaknya teman-teman. Kita tuangkan secukupnya aja. Nah, ini udah cukup. Kita tunggu sampai minyaknya agak panas ya. Ini minyaknya udah panas, langsung aja saya mau goreng tempenya teman-teman. Saya goreng tempenya setengah dulu ya, karena tempenya lumayan banyak. Tunggu sampai tempenya agak setengah garing ya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk serainya tadi saya lupa memberitahu teman-teman pakai serainya yang bagian mudanya aja ya teman-teman. Nah, bagian ininya aja sampai sini, pokoknya yang ini yang mudanya. Kalau yang ininya tidak usah. Ya udah, ini tempenya udah agak garing. Langsung aja saya mau angkat teman-teman. Kita tiriskan. Nah, langsung aja kita goreng sisa tempenya tadi. Tunggu sampai setengah garing seperti tadi ya. Nah, ini udah mateng, langsung aja kita angkat. Nah, ini tempenya kita tiriskan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja dilanjut. Di sini saya mau menumis bumbunya. Nah, ini itu minyak yang tadi bekas goreng tempe ya, mau saya pakai aja langsung.
Tapi kalau misalkan teman-teman mau ganti minyaknya, boleh ya teman-teman, sesuai selera teman-teman aja. Nah, langsung aja saya mau masukkan bawang putih. Ditumis sebentar. Setelah itu bawang merah. Kita tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai agak layu ya teman-teman. Nah, ini bawangnya sudah setengah matang. Mau langsung saya taruh cabenya ya teman-teman, dan jahenya. Kita aduk-aduk. Lalu langsung aja saya mau taruh serainya teman-teman. Tumis sampai semua bumbunya matang ya. Nah, ini kalau pakai bumbunya banyak bakalan lebih enak teman-teman. Nah, ini saya juga menggunakan bumbunya banyak ya, karena memang tadi tempenya juga banyak teman-teman. Cantik banget kan warnanya. Tunggu sampai bumbunya matang ya. Oke teman-teman, ini bumbunya udah matang dan harum banget teman-teman. Masya Allah, udah nggak sabar nih buat makan. Ya udah, langsung aja saya mau taruh tempenya. Lalu langsung ke perbumbuannya teman-teman. Nah, di sini ada garam secukupnya dulu, micin secukupnya juga, kaldu jamur secukupnya, dan ada gula pasir. Nah, ini kita taruh secukupnya dulu ya teman-teman. Kalau misalkan kurang, nanti bisa ditambahkan. Disesuaikan dengan selera teman-teman aja ya. Nah, setelah ini saya mau tuangkan air teman-teman. Nah, tujuan dari air ini untuk apa? Agar tempenya itu meresap bumbunya dengan baik ya teman-teman. Nah, airnya nggak usah banyak-banyak teman-teman, secukupnya aja. Diaduk sebentar. Nah, ini kita tunggu sampai airnya menyusut, menyerap ke tempenya ya teman-teman. Jadi tempenya itu nanti enak, ada rasanya. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia teman-teman, sudah selesai. Ini udah matang semua dan tempenya juga sudah menyerap bumbunya dengan baik ya. Tuh, cantik banget kan warnanya. Ini itu beneran ya teman-teman, saya nggak bohong, enak banget. Emang ya kalau resep orang tua dulu-dulu itu nggak ngebohong, pasti enaknya teman-teman. Nah, langsung aja saya mau matikan kompornya. Dan langsung aja saya mau taruh ke mangkok.
Ada adik saya teman-teman ngegangguin rese. Lanjut aja ya. Nah, ini dia masakannya udah selesai. Yeay, akhirnya masaknya udah selesai teman-teman. Nah, ini dia tempe bacem resep almarhumah nenek saya di kampung. Ini itu beneran enak ya teman-teman. Saya jamin teman-teman pasti suka kalau udah nyoba resep ini. Oh iya teman-teman, tadi itu sebenarnya saya ada satu bumbu yang kelupaan, yaitu ketumbar. Tapi pas ini saya cobain juga enak kok. Nah, kalau teman-teman nanti mau mencobanya di rumah, jangan lupa teman-teman kasih ketumbar ya. Bisa ketumbar bubuk atau bisa ketumbar bijian. Tapi kalau ketumbar bijian itu harus dihaluskan dulu ya teman-teman. Nah, untuk menambahkan ketumbarnya itu bareng sama tadi pas penambahan garam, mecin dan lain-lainnya. Berhubung tadi saya lupa, ya udah jadinya nggak saya tambahkan teman-teman. Tapi ini juga enak kok. Tapi kalau resep aslinya itu harus ditambahkan ketumbar ya teman-teman. Ya udah. Sampai sini dulu video dari saya. Semoga video saya bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.